Swastiastu. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung, tetapi tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar daring seni budaya bersama Bu Ari. Untuk itu, dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan penjabaran materi tentang seni musik. Yuk kita simak videonya ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi seni musik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama adalah mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi musik tradisional atau daerah Indonesia. Dan yang ketiga, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisional. Keempat, bernyanyi lagu daerah secara unisono. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi teknik bermain musik tradisional. Berikut ini adalah gambaran peta konsep yang akan kita pelajari dalam materi seni musik. Yang pertama adalah gaya bernyanyi lagu daerah dibedakan menjadi 3, yaitu kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Yang kedua adalah teknik dan gaya bernyanyi. Berikutnya adalah latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Untuk peta konsep yang kedua adalah teknik bermain alat musik tradisional. Dibedakan menjadi 3, yaitu beragam musik tradisional. Yang kedua adalah teknik bermain musik tradisional. Dan yang terakhir adalah latihan bermain musik tradisional. Baiklah anak-anak, kita membahas tentang topik yang pertama, yaitu gaya bernyanyi lagu daerah. Kalian pasti tahu ya apa pengertian dari lagu daerah tersebut. Pengertian lagu daerah itu adalah karya musik tradisi yang populer di suatu daerah. Musik yang muncul dan disebarkan secara turun-temurun. Musik yang mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan budaya setempat. Berikutnya adalah fungsi lagu daerah. Musik tradisional atau lagu daerah diciptakan dengan suatu tujuan oleh seniman pembuatnya. Secara umum, karya seni musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah Indonesia memiliki keragaman fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah sarana upacara. Musik di berbagai daerah Nusantara berkaitan erat dengan upacara-upacara adat seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, serta upacara keagamaan dan kenegaraan. Bunyi-bunyi dan nada-nada yang dihasilkan secara mendukung upacara tersebut. Bunyi yang dihasilkan oleh instrumen atau alat musik tertentu diyakini memiliki kekuatan magis sehingga instrumen alat musik tersebut digunakan sebagai sarana kegiatan adat masyarakat. Yang kedua, fungsi lagu daerah sebagai sarana pertunjukan. Musik dan tarian masing-masing mempunyai pola dan ritme yang saling berhubungan. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau musik diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Oleh sebab itu, kebanyakan tarian daerah di Indonesia hanya bisa diiringi oleh musik daerahnya sendiri.
Fungsi yang ketiga itu adalah sebagai media komunikasi. Di beberapa tempat di Indonesia, bunyi-bunyi tertentu yang memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Umumnya, bunyi-bunyian itu memiliki polaritme tertentu dan menjadi tanda bagi anggota masyarakatnya atas suatu peristiwa atau kegiatan. Alat yang umum digunakan dalam masyarakat Indonesia adalah kentongan, beduk di masjid, dan lonceng di gereja. Fungsi yang keempat itu adalah sebagai media pendidikan dan penerangan. Musik memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan dan penerangan. Dalam hal ini, musik digunakan untuk menyampaikan norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Fungsi yang berikutnya, yang kelima, itu adalah sebagai media hiburan. Musik merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas sehari-hari, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Jika ada pertunjukan musik di daerah mereka, mereka akan berbondong-bondong mendatangi tempat pertunjukan untuk menonton. Fungsi berikutnya yang keenam itu adalah sebagai komoditi dan media ekspresi. Bagi para musisi profesional, musik merupakan sarana penghidupan ekonomi mereka. Mereka dihargai lewat karya atau lagu yang mereka buat dan yang mereka mainkan. Semakin bagus dan semakin populernya suatu karya seni musik, maka akan semakin tinggi penghargaan yang diberikan, baik penghargaan dalam bentuk materi maupun moral. Bagi para seniman, musik merupakan media untuk mengekspresikan diri mereka. Melalui musik, mereka mengaktualisasikan potensi dirinya. Melalui musik pula, mereka mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, dan cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan dunia. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan jenis lagu daerah. Setiap wilayah, mulai dari Sabang sampai Merauke, pun memiliki lagu daerah tersendiri dengan ciri khas masing-masing. Belum lagi lirik lagunya yang bagus, penuh dengan makna atau pesan moral. Rasa syukur, perjuangan, dan tradisi sehingga cocok didengar semua kalangan termasuk anak-anak. Berikut ini adalah contoh nama lagu dan asal daerahnya. Yang pertama, nama lagu Bungon Jumpa, Jambo Jambo, Lembah Alas, Aceh Lon Sayang, Tawar Sedengi, dan lain-lain. Lagu tersebut berasal dari daerah Aceh. Yang kedua, lagu Meong Meong, Putri Cening Ayu, Ratu Anom, Mecepat-cepatan, Mejangeran, dan lain-lain merupakan lagu daerah dari Bali. Yang ketiga, Dabu-dabu, Binde Biluhuta, Moholunga Tahuli Limama merupakan lagu daerah Gorontalo. Yang keempat itu adalah Yamko Rambe Yamko, Sajojo, Mambo Simbo merupakan lagu dari daerah Papua. Jali-jali, Kincir, Kicir-kicir, Lenggang Kangkung, Ondel-ondel, Ronggeng, Dayung Sampan, dan lain-lain merupakan nama lagu dari daerah Jakarta. Berikutnya adalah Ampar-ampar pisang, Paris Barantai, Sampu tangan, Ba Puncu Ampat, Anak Pipit, Ayun Apat, dan lain-lain merupakan lagu dari daerah Kalimantan Selatan. Berikutnya kita akan bahas teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dalam bernyanyi tentu harus mengetahui mengenai teknik vokal.
Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Berikut unsur-unsur yang perlu diperhatikan agar dapat menguasai teknik vokal dengan baik dan benar. Yang pertama itu adalah artikulasi. Artikulasi merupakan cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Artikulasi sangat diwajibkan bagi seorang penyanyi karena pesan sebuah lagu disampaikan melalui syair dan dinyanyikan penyanyi tersebut. Teknik yang kedua yaitu pernafasan. Pernapasan dalam menyanyi adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Pernapasan dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada cocok untuk nada-nada rendah, namun penyanyi mudah lelah. Yang kedua, itu adalah pernapasan perut. Membuat udara cepat habis, sehingga kurang cocok digunakan dalam menyanyi karena akan cepat lelah. Yang ketiga adalah pernafasan diafragma. Pernapasan yang paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara yang digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai kekuatan dan stabilitas vokal yang baik. Selanjutnya adalah parasering. Parasering itu adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Pemenggalan kata yang tidak tepat akan memiliki arti atau makna yang berbeda. D. Sikap badan. Sikap badan memiliki posisi badan sehingga seseorang saat bernyanyi bisa sambil duduk atau berdiri, asalkan saluran pernapasan tidak terganggu. Sikap badan seseorang vokalis yang membawakan lagu penting karena anatomi berpengaruh pada proses produksi suara. Yang E, teknik selanjutnya adalah resonansi. Resonansi merupakan usaha untuk memperindah suara dengan memfungsikan rongga-rongga udara yang turut bervibrasi atau bergetar di sekitar mulut dan tenggorokan. Resonansi berfungsi untuk memperluas dan memperindah suara sehingga terdengar merdu, nyaring, dan menawan. Selanjutnya adalah teknik vibrato. Vibrato merupakan usaha untuk memperindah sebuah lagu dengan cara memberi gelombang suara yang bergetar teratur. Biasanya diterapkan pada setiap akhir sebuah kalimat lagu. Selanjutnya, teknik yang G itu adalah improvisasi. Improvisasi merupakan usaha memperindah lagu dengan mengubah atau menambahkan sebagian melodi lagu dengan profesional tanpa mengubah melodi pokoknya. Selanjutnya adalah intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik adalah pendengaran yang baik, kontrol pernapasan, dan rasa musikal. Dan yang terakhir itu adalah teknik ekspresi. Ekspresi disebut juga penjiwaan lagu. Hal ini lebih ditekankan pada kemampuan penyanyi menyesuaikan isi dan jiwa lagu sesuai dengan kehendak pencipta. Nah, anak-anak, itu penjelasan Ibu tadi mengenai teknik. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang
bernyanyi secara unisono. Unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya melodi saja. Lagu daerah yang merupakan warisan budaya dapat dinyanyikan secara unisono. Menyanyi secara unisono membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Karena jika berbeda sendiri suaranya akan terlihat tidak bagus. Berikut ini adalah contoh dari lagu dengan bernyanyi secara unisono. Salah satunya Ibu ambil contoh adalah Ampar-ampar pisang dari daerah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita bahas topik yang kedua, yaitu teknik bermain alat musik tradisional. Ada beberapa nama alat musik tradisional berikut dengan asal daerah dan cara memainkannya. Yang pertama adalah gambar alat musik angklung, yang merupakan alat musik yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dengan cara memainkannya digoyang. Gambar yang kedua itu adalah alat musik sasando. Alat musik sasando merupakan alat musik yang berasal dari daerah NTT, di mana alat musik sasando itu dimainkan dengan cara dipetik. Gambar yang ketiga itu adalah alat musik rebab. Alat musik rebab berasal dari daerah Jawa Barat, dengan cara dimainkan yaitu digesek. Gambar yang keempat itu adalah alat musik kolintang. Alat musik kolintang berasal dari Sulawesi Selatan, di mana alat musik kolintang tersebut cara dimainkannya adalah dengan cara dipukul. Gambar yang nomor 5 itu adalah gong, yang sering kita temui di Bali. Nah, tidak hanya di Bali yang kita kenal alat musik gong tersebut, alat musik gong ini berasal dari Jawa Barat. Dengan cara dimainkan ya tentunya dipukul, ya. Yang nomor 6 itu adalah gambar gamelan. Anak-anak pasti tahu ya, atau pernah melihat alat musik gamelan tersebut. Alat musik gamelan itu berasal dari daerah Jawa, dengan cara memainkannya yaitu dipukul. Gambar yang ketujuh itu namanya alat musik genggong. Alat musik genggong berasal dari Sumatera Selatan. Cara memainkannya adalah dengan cara ditiup. Gambar yang ke-8 itu adalah alat musik gambus. Alat musik gambus itu berasal dari daerah Riau. Dengan cara memainkannya adalah dipetik. Gambar yang ke-9 itu merupakan alat musik tipa. Alat musik tipa berasal dari daerah Papua dan Maluku. Cara memainkan musik tipa tersebut dengan cara dipukul. Yang terakhir itu adalah alat musik kecapi. Alat musik kecapi berasal dari daerah Sulawesi Barat dan cara dimainkannya adalah dengan cara dipetik. Baiklah anak-anak, sekian dulu ya penjabaran materi tentang seni musik. Baiklah anak-anakku semua, sekian dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu ajarkan tadi.
Jika kalian belum paham dengan materi yang Ibu ajarkan tadi, kalian bisa melihat materi tersebut pada Google Classroom. Atau jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat Ibu lewat WA Group atau pada forum Google Classroom Seni Budaya. Jumpa lagi ya pada video berikutnya dan tetap semangat ya anak-anak. Akhir kata Ibu haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.